Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang mana oleh Allah yang telah almarhum Abi Ubah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwana wa mathwahu. Amin. Dan juga kepada al-mukarram almarhum Abu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwana wa mathwahu. Dan kata-kata kehormatan saya kepada abi muda beserta keluarga, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat badan, sehat pikiran dalam mendidik kita di daerah baik Sobri ini. Dan kata-kata kehormatan saya kepada seluruh dewan guru yang telah mengajari kita baik siang maupun malam. Dan kata-kata keistimewaan kepada seluruh santri yang masih bernaung di bawah panji daerah Pensol ini. Saya tidak panjangkan mukadimah. Tujuan dan maksud saya berdiri di sini ingin mengupaskan suatu tema yang berjudul tergesa-gesa. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Emang manusia tersebut dia bersifat tergesa-gesa. Seandainya manusia telah memakai sifat tergesa-gesa tersebut, dia tanpa berpikir panjang, dia tanpa memikir dengan luas, akan tetapi dia melakukannya dengan kehendak hatinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Khuliqal insanu min ajal," kata Allah. Manusia tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat tergesa-gesa. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Syekh Wahbah Zuhairi menerangkan bahwa seluruhnya ayat tersebut berkaitan tentang orang mukmin, yang mana orang mukmin tersebut dia mengharap kepada Allah. Untuk orang kafir tersebut, yang mana orang mukmin tersebut sangat marah kepada orang kafir, padahal di sekitarnya ada pengajian, padahal di sekitarnya ramai yang menerangkan tentang ilmu agama, akan tapi dia tidak pernah beriman kepada Allah, dia tidak pernah beriman kepada Rasulullah, yang minta kepada Allah, "Ya Allah, Engkau laknat hamba-Mu, ya Allah." Dia tidak pernah beriman kepadamu, dia tidak pernah beriman kepada Rasul-Mu, ya Allah. Dia meminta kepada Allah. Dia tergesa-gesa, padahal dia tidak pernah membaca, dia tidak pernah memikirkan. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh malaikat, "Ya Rasulullah, apakah hamba-Mu ini saya gulungkan dengan gunung?" Kata Rasul, "Jangan, dia adalah umat." Walaupun mereka tersebut belum beriman kepada Nabi, belum beriman kepada Allah, akan tetapi Rasul bersabar.
Mungkin di hal itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu 'ajula," kata Allah. Manusia tersebut dia berdoa kepada Allah, seringkali berdoa untuk keburukan. Sebagaimana biasanya manusia tersebut dia berdoa kebaikan. Kata Allah, "Wa kana al-insanu 'ajula." Adalah manusia tersebut itu bersifat tergesa-gesa, kata Allah. Mereka seringkali berdoa keburukan. Seandainya dia melihat seseorang yang mana orang tersebut membuat kesalahan, orang tersebut mau cakap tidak sholat, akan tetapi dia mencacinya, akan tetapi dia menghinanya, bahkan dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, ini hamba-Mu tidak pernah beribadah kepadamu, ini hamba-Mu tidak pernah beribadah kepadamu, ya Allah." Akan tetapi dia meminta lagi kepada Allah, "Engkau matikanlah dia, ya Allah. Ngapain dia hidup di keburukan-Mu, ya Allah? Sedangkan dia tidak pernah beribadah kepadamu, tidak pernah dia sholat kepadamu." Dia meminta keburukan kepada Allah. Padahal Allah telah menegaskan manusia tersebut yaitu tergesa-gesa. Padahal mungkin di mata dia itu perbuatan yang buruk. Padahal di hari kelak mungkin dialah orang yang paling baik. Maka seandainya kita melihat seseorang dia orang yang sangat buruk, dia sering mencuri, dia tidak pernah melakukan sholat, dia tidak pernah melakukan ibadah, mungkin di hari kelak di ketika sakaratul maut dia dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan tergesa-gesa untuk menghina seseorang. Mungkin kita yang sering beribadah kepada Allah, kita yang sering berzikir kepada Allah, akan tetapi di hari kelak kita tidak akan mendapatkan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hakim berkata, sifat tergesa-gesa tersebut ia datangnya dari syaitan, terkecuali ada 5. Kata Imam Al-Hakim, seandainya ada sifat tergesa-gesa 5 tersebut, itu adalah bukan datang dari syaitan. Yang pertama, it'amut ta'am idza hadara at-tayr, kata Imam Al-Hakim. Memberi makan seandainya datang tamu. Seandainya ada tamu mampir ke tempat kita, ataupun ada seseorang ingin menginap di tempat kita, dia pergi dari jauh, dia pergi hingga dapat pasang salat. Di situ kata Imam Al-Hakim, bergegas kita it'amut ta'am, kita beri makanan. Seandainya kita ada tempat penginapan, kita sediakan tempat penginapan bagi orang tersebut. Yang kedua, wa tadhijil mayit idza mata, kita menguburi mayat tersebut seandainya meninggal. Ada seseorang saudara kita ataupun kerabat kita ataupun tetangga kita meninggal, maka di situ bergegas kita untuk menguburkannya. Yang selanjutnya kata Imam Al-Hakim, wa tajwizil bikri idza adrakat, kita menikahkan anak gadis seandainya kita menemukan calonnya. Kita menemukan calon untuk anak gadis kita, ataupun kita menemukan calon untuk kakak kita bagi yang telah jadi wali. Di situ bergegas kita
untuk meningkatkannya. Jangan kita lalaikan. Kenapa? Ditakutkan kita menjadi fitnah. Yang selanjutnya, wa qada'ul dain idza wajaba. Kita menunaikan hutang, kita bayar hutang seandainya sudah sampai tempo. Kita berjanji kepada seseorang, saya berhutang kepadamu sekian, pada tanggal sekian, sampai waktunya, itu bertugas kita untuk membayar hutang tersebut. Yang selanjutnya ialah wa taubah minadz dzambi idza adnaba. Kita bertaubat kepada Allah seandainya kita telah melakukan dosa. Seandainya kita telah melakukan dosa kepada Allah, kita pernah meninggalkan salat, bertugas kita untuk bertaubat kepada Allah. Seandainya kita lupa berzikir kepada Allah, itu adalah salah tugas kecil, maka bertugaslah kita meminta ampun kepada Allah. Juara saya Salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam yang berbahagia ini ialah dari gesa-gesa tersebut memang ada pada sikap manusia. Dan kecuali kata Imam Al-Hakim ialah ada 5 sifat yang dianjurkan untuk bergegas. Yang pertama, memberi makan seandainya datang tamu. Yang kedua, untuk menguburkan mayat. Yang ketiga, menikahkan anak gadis seandainya kita temukan jodohnya. Yang keempat, kita lunasi hutang seandainya telah sampai tempo. Yang kelima, kita bertobat seandainya telah kita melakukan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.